SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Adapun tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibahas pada soal nomor 1 itu adalah membahas tentang bela negara dan ancaman bangsa. Apa sih itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air serta kesiapan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segala ancaman. Adapun ancaman bangsa itu sendiri adalah segala sesuatu yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri, baik dari militer maupun non-militer. Ancaman bangsa itu biasanya berasal dari dua, yaitu internal dan eksternal. Dari dalam negeri, biasanya radikalisme atau terorisme, gerakan separatisme seperti KKB Papua, serta polarisasi politik dan hoax pemilu. Sedangkan dari luar negeri, itu biasanya perang cyber, pelanggaran batas wilayah, contohnya seperti Laut Natuna Utara, dan lain-lain. Nah, adapun wujud bela negara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, contohnya seperti belajar dengan tekun dan menguasai iptek demi daya saing bangsa. Kemudian menyaring informasi untuk menangkal hoax. Kemudian mencintai bangsa dan produk dalam negeri. Referensinya sendiri saya mengambil dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional atau PSDN dan buku kewarganegaraan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Pada soal nomor 2 membahas tentang relevansi Astagatra di era digital. Apa sih itu Astagatra? Astagatra adalah 8 unsur ketahanan nasional yang terdiri dari Trigatra yang mencakup geografi, kekayaan alam dan kependudukan, dan Pancagatra yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, adapun tanggapan dan argumentasi terhadap relevansi Astagatra di era digital ini, yaitu masih sangat relevan. Astagatra yang mencakup Trigatra dan Pancagatra tersebut tetap valid, namun memerlukan rekonseptualisasi digital. Kemudian, Gatra geografi dan alam kini mencakup kedaulatan digital, yaitu perlindungan data nasional di ruang cyber. Kemudian, Gatra sosial budaya dan pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Ancaman bergeser dari fisik ke cyber, warfare, dan hoax transnasional. Kesimpulannya, ketahanan nasional saat ini mutlak bergantung pada kesiapan teknologi informasi atau keamanan cyber. Referensi yang saya gunakan adalah konsep geostrategi Lenhamnas RI dan Jurnal Ketahanan Nasional dari UGM. Kemudian, adapun soal nomor 3. Dari soal nomor 3 itu membahas tentang hukuman mati bagi seorang koruptor. Hukuman mati bagi seorang koruptor ini juga menimbulkan dilema produk dan efek jerah. Jika kita melihat dari segi pro atau efek jerahnya, korupsi pejabat adalah extraordinary crime. Hukuman mati dianggap adil sebagai shock terapi agar pejabat lain jerah. Dan jika kita melihat dari sisi kontra, berdasarkan perspektif HAM, hak hidup bersifat non-derogeable atau tidak dapat dikurangi, sehingga studi menunjukkan bahwa hukuman mati ini tidak otomatis menurunkan angka korupsi, terkhususnya di Indonesia. Nah, apa sih yang bisa menjadi solusi bagi hal tersebut?
lokal, dan penjara seumur hidup tanpa remisi. Sumber referensi dari soal nomor 3 ini dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, lalu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, lalu pasal 28A dan pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun soal nomor 4 adalah dari soal nomor 4 kita bisa menyimpulkan bahwa soal tersebut membahas tentang otonomi daerah dan globalisasi. Strategi Pemda atau globalisasi tanpa kehilangan identitas mencakup UMKM lokal, contohnya seperti membawa produk budaya seperti batik dan kerajinan ke pasar global melalui e-commerce. Kemudian pariwisata budaya atau cultural tourism seperti mengemas wisata adat secara internasional dengan tetap menjaga norma lokal. Kemudian kurikulum buatan lokal, contohnya memperkuat bahasa dan tata krama daerah di setiap sekolah agar generasi muda tidak kehilangan jati diri. Adapun sumber referensinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 18, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian buku otonomi daerah dalam NKRI yang dibuat oleh Profesor Sadu Wasistiono. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.